kebencian selalu kita biarkan di dalam diri kita, maka karma buruklah yang akan kita timbun bertumpuk-tumpuk. Resikonya dalam kelahiran yang akan datang, kita akan jauh lebih sengsara dari kelahiran yang sekarang. Oleh karena itu, semeton sareng sami, tanpa disadari, kedatangannya ke Medang Kemulan ini diberikan kepercayaan yang besar oleh para leluhur kita, menjadi duta para leluhur kita, di mana kita diberikan kesempatan untuk menghantarkan para leluhur kita malinggiring gedong lingga kemulan pura penataran luhur Medang Kemulan, di mana sudah sesuai dengan karma beliau. Jadi benar-benar monggo kita sadari itu. Jangan gerusa-gerusu kalau kita masuk perayangan suci. Kita udah niatkan dari rumah, ngatur piuning kan ke kerajaan masing-masing. Tujuannya untuk napi sungkem bakti kepada para leluhur. Kalau semeton buru-buru, nggak fokus, mampu nggak kita hening? Dan mungkin akan hening karena pikiran kita bercabang. Sampai ke telatah Jawi niki pengorbanan yang besar yang semeton lakukan, baik itu materi, tenaga, pikiran, waktu, dan keluarga. Oleh karena itu ngayah adalah membayar. Kalau kita berpikir melakukan pengayahan kita dapat apa, kita akan banyak kecewa. Karena pada saat kita berpikir kita dapat apa, kita tidak mendapatkan sesuai keinginan kita, pasti kita akan kecewa. Kalau sudah kecewa, kita akan sakit hati. Kalau sudah sakit hati, kita akan mudah menyalahkan siapapun. Tumbuhlah dendam di dalam diri kita. Tatkala sudah diselimuti dendam, sia-sialah kita terlahir ke dunia ini. Rugi menjelma menjadi manusia. Tetapi pada saat kita sadar dalam kehidupan kita ini, karena kita membayar itu tadi, apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya berikan? Yadnya lah yang akan tercapai. Yadnya merupakan korban suci tulus ikhlas. Ada pengorbanan di sana. Tatkala kita mampu memiliki kelebihan harta dan benda, yadnyakanlah harta benda itu. Tatkala tidak memiliki harta benda, tenaga kita. Tenaga tidak mampu, pikiran kita. Ketiganya tidak mampu, senyum dan doa kita juga sudah merupakan yadnya yang luar biasa. Jangan sampai semuanya tidak mampu kita lakukan, tidak menambah karma baik, tetapi kita sibuk menjadi pengamat di mana kita hanya mencari kekurangan dan kesalahan orang lain. Ingat semeton, apa yang dilakukan mereka akan pertanggungjawabkan sendiri. Dan apapun yang kita lakukan, kita pun akan pertanggungjawabkan sendiri. Sehebat apapun kita disanjung setinggi langit, tatkala kita tidak melakukan karma baik, kita tidak akan pernah mendapatkan pahala walaupun sekecil debu. Begitu juga sebaliknya. Walaupun kita dicaci, dimaki, dihina, difitnah, dibenci oleh siapapun, tatkala kita senantiasa eling sadar melakukan kebaikan dan kebajikan, maka pahala yang kita dapatkan tidak akan pernah diambil oleh siapapun, walaupun sekecil debu. Oleh karena itu, monggo kita berlomba. Tatkala kita ingin mendapatkan rezeki yang lebih, monggo kita membuka diri kita untuk memberi dan memberi. Karena pemberian kita tidak akan pernah hilang. Semua akan kembali kepada diri kita. Tidak ada ceritanya seorang dermawan akan jatuh miskin. Semakin dermawan, rezeki kita akan dilipat gandakan oleh beliau. Karena melalui kitalah cinta kasih beliau akan semakin
bisa ditebarluaskan kepada banyak orang. Bisa dipahami sebentar? Mulai saat ini jangan kikir, jangan pelit, jangan demit dengan apa yang dititipkan beliau kepada kita. Bukan diukurkan besar kecilnya, tetapi ketulusan hati kita sesuai kemampuan. Si kaya memiliki 1 juta uang, dibuniakan 100.000. Berarti 1/10-nya yang dibuniakan. Si miskin punya uang 100.000, dibuniakan 50.000. Kira-kira lebih besar yang mana? Si miskin yang 50.000, karena 50% dari harta yang dimiliki diatnyakan. Sementara si kaya memiliki 1 juta, hanya 100.000, berarti 1/10 yang diatnyakan. Jadi ukurannya bukan besar kecilnya, tetapi kemampuan kita dengan dasar tulus dan ikhlas. Tetapi jangan pamrih, oh kata Bunda akan dilipat gandakan. Ya udah sekarang saya sumbangkan 100.000 ini. Saya akan mengharap menjadi 1 juta. Pada saat kita tidak menerima 1 juta, pasti kita akan kecewa, sakit hati. Pada saat kita memberi, ikhlaskanlah. Dengan berprosesnya waktu, beliau akan mengembalikan semua kebaikan kita melalui siapapun yang beliau percaya sebagai perpanjangan tangan beliau. Jadi kembali lagi, tidak akan pernah ada yang tertukar apa yang pernah kita berikan kepada siapapun. Walaupun X kita bantu, tetapi X tidak membalas kebaikan itu, dari Y dan Z sudah dipersiapkan oleh beliau untuk membalas kebaikan yang kita lakukan kepada X. Bisa dipahami sebentar? Astongkar. Pulang dari Medang ke Mulan, mari kita rubah mindset kita menjadi lebih baik. Itulah yang disebut peningkatan derajat kemuliaan yang lebih tinggi. Jangan sampai merosot. Seperti halnya pada saat kita masuk perayangan suci beliau, kita diibaratkan HP dari rumah hanya 50%. Kita berharap pada saat masuk ke perayangan suci, baterai tersebut akan full menjadi 100%. Itu tatkala kita benar-benar fokus untuk puja bakti kepada beliau. Tatkala kita hanya sibuk masuk pura, manggala, upakara, nguncar mantra, menyampaikan doa-doa kita, kita sibuk bercerita, jangan harap baterainya ini akan full. 50% dari rumah bisa-bisa lobet, bahkan mati total. Berarti kita belum mampu fokus untuk hening kepada beliau. Mulai saat ini, pada saat kita masuk perayangan suci, karena tujuan kita ke pura menjadikan sang diri rendah hati dan sederhana, sehingga kita akan mampu menghantarkan sang jiwa terhubung kepada sang pemiliknya yang mampu mengkidung. Lantunkan kidung suci itu. Tapi tatkala tidak mampu, jangan bercerita, duduk hening. Kita fokus melepaskan segala beban di dalam hati dan pikiran kita. Kita rasakan energi positif anugerah beliau menyatu di dalam diri kita, sehingga kita akan diberikan tuntunan yang mulia oleh beliau. Yang suka marah-marah, astongkara, bisa dikendalikan menjadi sabar. Yang suka benci, dendam kepada siapapun, diberikan tuntunan yang suci menjadi welas asih, mudah menyayangi siapapun tanpa membedakan. Yang awalnya pelit, kalau mendapat rezeki apapun dipegang sendiri, tidak pernah berbagi, dituntun oleh beliau untuk sering bisa memberi siapapun.
Sehingga ada keuntungan yang luar biasa, anugerah yang beliau berikan kepada kita. Jangan sampai karakter buruk di dalam diri kita, rajin ke pura juga seperti itu aja. Berarti kita tidak mampu menyerap energi positif dari tempat ibadah kita. Lakukan itu, dan yang paling utama adalah laku kita sehari-hari. Sesungguhnya taksu di dalam diri seseorang akan diraih tatkala seseorang itu mampu menerapkan di dalam kehidupannya laku dengan karma yang baik. Mungkin ke semeton sareng sami yang bisa Bunda Sepuh sampaikan. Makin kita semua pun diberikan kesempatan yang sama untuk menjaga kesucian tempat ibadah kita. Sudahkah semeton sareng sami mampu melepaskan alas kaki tatkala masuk perayangan suci beliau? Di mana nih ke? Lepas alas kaki sampun? Belum. Dijamin belum semua. Kalau di Jawa pasti dilepas, karena kalau semeton tidak lepas alas kaki pasti akan ditegur oleh sang niki yang di pura, yang menjaga pura, ya kan? Tapi kalau di Bali mampu nggak melepaskan alas kaki semeton sareng sami? Belum. Kalau menurut sareng sami, semeton sareng sami, secara etika adat ketimuran kita masuk perayangan suci beliau dengan memakai alas kaki, kira-kira benar napinten? Kurang pas alias tidak benar. Kita bayangkan, kita masuk ke rumah saja kita lepas alas kaki. Kita ini siapa? Sementara pura dan candi merupakan rumah Tuhan. Kita ciptaan Tuhan. Rumah kita saja kita lepas alas kaki pada saat masuk ke perayangan suci rumah Tuhan, kita memakai alas kaki. Ini hukumnya tidak hanya sekedar dosa, tetapi neraka asipatra. Kenapa? Napi dasarnya. Karena di dalam Bawisa Purana 77.13 disampaikan, sopanatko naroyastu arohet suryama niram saya asipatram wana wibo. Seseorang yang memasuki candi atau pura Dewa Surya dengan memakai alas kaki, baik yang berupa sendal atau sepatu, maka akan diberikan hukuman di neraka Asipatra. Neraka Asipatra ini akan kita dapatkan tatkala kematian tiba, bukan di alam yang nyata ini. Oleh karena itu, semeton sareng sami, setelah mendengarkan ajaran kebenaran ini, sanggupkah semeton sareng sami melepaskan alas kaki tatkala masuk perayangan suci beliau? Sanggup? Ibu sanggup? Ibu yang di belakangnya? Sanggup Ibu? Sanggup. Ibu antara sanggup dan tidak biasa saja. Sanggup Ibu? Ibu yang di belakangnya lagi? Sanggup? Apa Ibu terpesona atau mungkin lagi mikirin apa gitu?